Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi kita di dalam program membaca Alkitab, satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 110. Mazmur 110. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu di dalam Mazmur 110. Jamah hati kami melalui janji Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, senang sekali kita bisa membaca Mazmur 110. Saya yakin saudara sudah membaca Mazmur 110 ini tadi pagi di rumah kita masing-masing. Tetapi di dalam kesempatan ini saya ingin membagikan hasil belajar firman Tuhan. Ingat, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal rencana-rencananya, janji-janjinya bagi saudara dan bagi saya. Dan demikian tuh saudara dan saya akan dituntun, akan lebih kuat di dalam pengharapan dan iman kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Saudara, di dalam Mazmur 110 ini memberitahukan kepada kita bahwa imam besar untuk selama-lamanya, menggambarkan imam besar kita yang maha agung, yang maha kudus, tak bercacat. Dia akan datang segera, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Saudara, kalau saudara membaca tentang gambaran imam besar yang ada di dalam Mazmur 110, kita baca juga tentang imam besar kita di dalam buku Ibrani. Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 7. Semua itu menceritakan kepada kita bahwa imam besar kita, Yesus Kristus, adalah imam yang sungguh mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca Mazmur 110 ini, menceritakan kepada kita bahwa imam besar kita, Yesus Kristus, sungguh sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dan juga imam besar ini yang akan keluar dari tempatnya yang maha kudus nanti akan membinasakan semua orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menerima Dia, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Semuanya akan dibinasakan. Saudara-saudara, bila mana saudara membaca kitab Wahyu pasal 15 juga menceritakan tentang imam besar kita yang akan segera datang dan membawa umatnya ke surga. Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus adalah imam besar. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Saudaraku, Tuhan Yesus akan membinasakan orang-orang yang menolak Dia, yang telah menyalibkan Dia dan menghina Dia. Semua mereka akan dibinasakan. Bagaimana dengan umat Tuhan? Umat Tuhan akan diselamatkan sesuai dengan janjinya juga di dalam Wahyu pasal 3. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Wahyu pasal 3 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, yaitu imam besar kita akan menyelamatkan kita. Wahyu pasal 3 memberitahukan kepada kita bahwa imam besar yang akan menyelamatkan kita untuk selama-lamanya akan menjadi kenyataan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mazmur 110 adalah gambaran tentang imam besar kita, Yesus Kristus, yang akan datang segera. Ketika Dia keluar dari bilik yang maha suci yang ada di sorga, Dia keluar dari bilik yang maha suci untuk menjemput umat-umat yang telah Ia tebus. Dia datang sebagai Raja. Setelah Dia memeriksa kita sebagai hakim Dia di surga sekarang ini, memeriksa kita,
dan Dia akan segera datang membawa kita pulang ke rumah yang telah Ia sediakan. Itulah sebabnya buku Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11 tadi, Tuhan akan melindungi kita di dunia ini. Tuhan akan menjaga kita. Dan pada akhirnya kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita terus percaya, terus datang mendekat kepada Tuhan melalui imam besar kita, Yesus Kristus. Imam besar tugasnya adalah pengentaraan, mengentarai orang-orang berdosa. Yesus Kristus adalah korban, mati di salib, dan sekarang Dia jadi imam besar di dalam bilik yang maha suci. Dan setelah itu Dia akan datang sebagai raja untuk membawa saudara dan saya pulang ke rumah yang Ia sudah sediakan. Mari tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, menghampiri Dia, mendekat kepada Dia melalui doa, melalui membaca firman Tuhan, melalui menyembah Dia di hari Sabatnya yang kudus. Dan kita segera pindah dari dunia ini untuk hidup bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk janji yang ada di dalam Mazmur 110. Tuliskan firman Tuhan ini dalam loh hati batin kami. Mampukan kami untuk selalu datang kepada imam besar kami, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus akan keluar dari bilik yang maha kudus di sorga untuk datang menjemput kami, umat-umat tebusan yang sedang hidup di dunia ini dan sedang berdoa bermohon kepadamu. Tolong kami untuk setia kepadamu. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran rohani ini. Jamah hati mereka Tuhan. Dan teristimewa tambahkanlah iman kami untuk teguh hidup dalam pengharapan sampai Yesus datang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bermohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.